Oke, semuanya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat beraktivitas. Mohon maaf mengganggu aktivitas rutinitasnya di kesempatan Jumat menjelang weekend ini. Sesuai dengan agenda kita yang akan dilakukan hari ini adalah kita akan sedikit membahas mengenai program-program yang ada di program Digital Adventure Race yang akan dilakukan nanti pada tanggal 17 Agustus 2021 ya. Nah, beberapa tahapan-tahapan yang ada di program Digital Adventure Race ini kita akan coba lakukan semuanya dalam kapasitas teman-teman sebagai official partner di kegiatan Digital Adventure Race Indonesia ini. Dan mungkin teman-teman semuanya ketika ditarik untuk menjadi official partner, apa sih kriterianya, apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Intinya saya sebagai salah satu provider yang ada di Indonesia sama teman-teman semuanya menginisiasi untuk kita sama-sama untuk bangkit secara bisnis dan juga betul-betul bisa paham dengan pasar yang ada di di wilayahnya masing-masing terkait dengan era pandemi sekarang ini. Nah, salah satu hal yang cukup menggelitik buat saya adalah bahwa program ini seharusnya bisa dilakukan oleh teman-teman semuanya di daerahnya masing-masing. Mungkin ada beberapa yang belum beranjak untuk menuju ke virtual, masih mengandalkan offline ya, offline team building. Nah, teman-teman semuanya bahwa kegiatan virtual ini sebetulnya bukan serta-merta ini akan dijadikan sebagai transisi ataupun sebagai mengisi waktu ketika peserta ataupun ketika calon customer kita berada di masa pandemi ini. Nah, mudah-mudahan ini akan menjadi tren baru ketika pandemi ini berakhir. Ini akan tetap dilakukan oleh seluruh peserta. Kenapa? Karena ini seharusnya ini berbasis virtual and digital teknologi yang bisa dilakukan kapanpun meskipun masa pandemi telah berakhir, gitu ya. Nah, akhirnya saya pada bulan Agustus ini meng-create satu produk yang bernama Virtual Mobile Adventure. Sebetulnya ini sudah digodok sebelumnya, gitu kan? Sudah digodok sebelumnya karena ada beberapa hal yang bagaimana secara teknis dunia digital ini bisa dilakukan secara virtual, gitu ya. Nah, akhirnya terbentuklah pada bulan September ini di launch perlahan-perlahan, ya kan? Sambil kita perkuat dari sisi resource-nya. Jadi kurang lebih tahun 2020 itu kita sudah mulai banyak melakukan workshop ya. Salah satunya yang terlibat ini ada Bang Goni, timnya Bang Goni, Bang Himen dan beberapa teman lainnya untuk memperkuat secara fasilitatornya dan juga martial on location gitu. Nah, mudah-mudahan program dari yang dibuat oleh Red Avenue ini bisa betul-betul bisa membantu teman-teman semuanya dalam memberikan warna di masa virtual ini. Virtual Mobile Adventure adalah salah satu produk yang dikeluarkan oleh Red Avenue Indonesia. Selain ada program Escape Game ya dengan nama The Secret Code, kemudian juga Virtual Team Building Basic. Jadi kami pun baru mengeluarkan baru 3 nih, ya kan? Baru 3 program secara virtual. Namun ternyata dari 3 program yang kami buat ini banyak turunannya. Contoh misalnya Virtual Mobile Adventure ini yang dilakukan ini bisa menjadi ada 3 versi, gitu ya. Versi yang pertama adalah yang full version. Versi yang kedua ada cukup menggunakan beberapa fitur saja. Bahkan yang versi ketiga ini betul-betul peserta dilepas tanpa media video conference. Jadi betul-betul peserta dilakukan secara digital, namun secara virtual learning-nya tetap didapatkan oleh masing-masing peserta. Nah, ini akan coba kita rangsang kepada pasar untuk betul-betul teman-teman memberikan edukasi kepada calon kliennya untuk tetap di-engage oleh teman-teman dan tetap secara program-programnya tetap diberlakukan. Apalagi bulan Agustus ini biasa kalau teman-teman kan kalau di masa offline kan banjir order ya. Kalau kelasnya kayak Queen Adventure gitu, kalau Agustus tuh udah padat tuh biasanya, ya kan? Udah jarang update status tuh, bener nggak, Mbak Rena? Gitu ya. Udah jarang update status, gitu kan? Karena orangnya ada nyebrang, kalau nggak di Batam, di pinggiran Batam, kalau nggak di pelabuhan di Singapura. Kerjanya udah kayak gitu. Nah, karena pandemi ini kan banyak halangan nih, termasuk teman-teman semuanya. Nah, yuk kita sama-sama coba beranjak menuju ke sini, meskipun ada beberapa tools yang memang harus difahami dan juga dimengerti oleh teman-teman. Ya, seperti yang saya sampaikan selalu di awal bahwa untuk meng-create produk dari virtual team building selalu akan mengadopsi minimal tiga elemen. Yang pertama adalah teman-teman harus paham dengan yang namanya
content production. Content production itu adalah ketika membuat program virtual team building, baik itu bentukannya biasa yang dilakukan offline, dimigrasikan menuju ke virtual, atau sesuatu hal yang baru yang di-create tersendiri di masa virtual ini, gitu ya. Contoh VM ini akan menjadi content production, gitu ya. Tapi Virtual Mobile Adventure ini tidak akan menarik dilakukan ketika program ataupun sesi live streamingnya tidak dilakukan dengan baik, ya. Live streaming itu mungkin teman-teman sudah mengenal beberapa software, contoh menggunakan vMix, OBS, atau dengan sekarang banyak yang menggunakan dengan asimetri, ya, dengan menggunakan teknologi Resolume, ya, dengan teknologi Lumar, itu banyak sekali. Ini akan menjadi lebih dahsyat, lebih berimpact, lebih terasa secara virtual kepada para peserta ataupun stakeholder kita. Nah, kemudian elemen yang ketiga, ini yang terpenting, ya. Ini seperti kita lakukan ini, elemen 3 adalah video conference. Video conference banyak, teman-teman. Bisa menggunakan dengan Zoom, MS Team, dengan Webex, ya kan? Bisa Google Meet, atau yang baru yang kadang saya gunakan adalah Uber Conference, gitu ya. Ini adalah platform dari video conference. Semuanya bisa dilakukan. Nah, saya feel free kepada teman-teman semua, ini adalah calon dari authorized partner dari Virtual Mobile Adventure yang bisa dilakukan berkolaborasi dengan kami, dan juga jangan khawatir, banyak benefit yang akan didapatkan oleh teman-teman di program Virtual Mobile Adventure collaboration ini. Gitu ya teman-teman. Nah, jadi kedepannya nanti adalah teman-teman bukan hanya menjadi reseller, namun menjadi creator. Yang harapan saya adalah bukan hanya menjadi reseller, namun creator. Dengan cara apa? Saya sendiri sebagai founder dari FVME akan mendampingi teman-teman, gitu ya. Jika ada masalah, jika ada yang perlu dikonsultikan, saya feel free, welcome banget untuk menjadi konsultan atau dikonsultasikan kepada saya secara teknis, secara program ataupun secara visualnya, gitu ya. Bukan saya misalnya saya jago dalam hal ini, enggak. Kita sama-sama belajar, ya, sama-sama learning, ya. Yang saya lakukan setiap malam, kalau Bang Sanda, belum tidur. Jujur saya selama pandemi ini jam tidur saya agak berubah. Kenapa? Karena setiap malam saya selalu ngulik, saya coba memperdalam dari yang namanya platform virtual ini dan digital ini. Bahkan yang saya lakukan setiap malam banyak berhubungan dengan teman-teman yang ada di luar, gitu ya. Yang biasanya mereka udah jam kerja, saya di sini harusnya udah jam tidur, gitu kan. Contoh beberapa yang sudah saya kerjasama adalah dengan teman-teman yang ada di Jerman sama US, ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi dampak positif untuk teman-teman untuk pengembangan produknya, gitu ya. Kemudian VME itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini kita akan masuk ke sesi pertama adalah alasan kenapa teman-teman dijadikan sebagai official partner. Teman-teman, bahwa ini produknya adalah program bentukannya public event. Siapapun bisa masuk. Ya, kalau sudah public event biasanya sudah akan ada media-media akan masuk, gitu ya. Jadi bukan dalam hal ini Red Event Indonesia tidak berdiri sendiri, tapi adalah yang akan naik adalah Virtual Mobile Adventure-nya. Red Event Indonesia sendiri pasti akan saya pendem, ya. Yang saya butuhkan produknya, ya. Dan logo teman-teman semuanya. Kenapa? Supaya bisa terangkat semua, program VME-nya terangkat, provider teman-teman juga terangkat, gitu ya. Intinya apa? Untuk betul-betul mengedukasi pasar, khususnya yang ada di wilayah, gitu. Nah, sebelum saya lanjutkan teman-teman semuanya, official partner ini adalah specialized kerjasama yang dilakukan untuk program Digital Adventure Race Indonesia 2021. Saya selalu bilang ini adalah pertama di Indonesia. Ya boleh, gitu ya. Saya akan bilang mengklaim ini adalah the first event in Indonesia. Bahkan saya melihat di Asia pun belum ada, gitu kan. Karena yang create kan orang Indonesia. Apalagi 17 kota lagi yang di-explore. Jadi saya akan mengklaim ini adalah the first event in Indonesia, bahkan di Asia. Jadi teman-teman, saya akan mencoba itu diangkat bahwa ini adalah program yang pertama. Kenapa? Karena basisnya bukan virtual lewat Zoom saja, tapi dengan aplikasi. Ya, dengan aplikasi. Jadi ada dua, sudah menggunakan virtual, sudah aplikasi, ya kan? Bahkan petugas kita pun martial on location-nya sudah ada berlokasi secara real, atau dalam penyampaian teknologi adalah hybrid, gitu ya. Hybrid, on-site, gitu. Nah, ini yang akan coba kita rangkum secara platform, teman-teman semuanya. Nah, oke, sebelum saya masuk, teman-teman, bahwa saya meng-engage teman-teman provider semua se-Indonesia untuk bergabung di Virtual Mobile Adventure sebagai official partner adalah khusus di program Digital Adventure Race, ya. Nanti menjadi keputusan teman-teman semua, ya.
karena kita akan melakukan sistem mutualisme, kerjasama saling menguntungkan ya di program VMA ini bisa teman-teman bisa menjadi kontributor kami dan juga bisa menjadi reseller si program ini gitu ya. Intinya cuma satu, bahwa yang kita kejar adalah closingan, yang penting bisnis masuk, bukan begitu Bang Goni gitu ya. Jadi intinya di sana yang kita harapkan, tetap secara bisnis tetap bisa bergulir di masa pandemi ini, tetap produktif, kita tidak meninggalkan dunia IL-nya meskipun kita shifting ke beberapa bisnis, fine, tapi kita dari sisi ke IL-nya kita tidak pupus gitu ya. Oke, saya akan coba terangkan teman-teman apa sih virtual mobile adventure itu supaya bisa difahami. Mungkin teman-teman yang sudah join seperti Kang Dabeng, Bang Goni, kemudian Bang Dede juga pernah sempat, Pak Deku sempat, Mas Anda juga sempat gitu kan. Kemudian teman-teman lain juga ada join. Nah, untuk kita akan coba samakan dulu, kita dari nol, kita coba kosongkan gelas masing-masing supaya dapat secara esensi dari virtual mobile adventure itu seperti apa yang seharusnya dilakukan. Oke, saya supaya dapat tampilannya teman-teman bisa lakukan secara speaker view ya, karena saya nggak akan share screen ya. Saya akan tampilkan di akun saya ini tampilan dari mengenai pemahaman dari what is virtual mobile adventure teman-teman. Oke. Bisa terlihat jelas ya teman-teman ya. Oke. Mohon maaf, ini teksnya kemarin masih versinya in English, jadi paling tidak teman-teman huruf yang berwarna merahnya masih bisa terlihat ya. Bisa terlihat ya bermerah-merahnya, Morena, terlihat? Terlihat ya? Oke, Bang Dika kelihatan ya? Oke, siap. Bisa. Oke, thank you. Yang jelas ini saya paparin saja. Semua teman-teman akan saya berikan semua materinya ya. Jadi nggak usah dicatat ya. Saya akan berikan materinya dalam bentuk soft copy ya. Termasuk kalau dibutuhkan seperti apa gambarannya, nanti bisa akses ke videonya di Google Drive. Bisa dilihat. Yes, ditranslate, betul. Sebetulnya yang saya tampilkan ini versi Inggris, sudah ada kok versi Indonesianya, gitu ya. Sudah ada Bang, versi Indonesianya. Atau saya boleh rubah ke versi bahasa Indonesia. Karena ini kebetulan paparannya kemarin, ya. Masih paparannya kemarin. Saya coba pakai versi yang Indonesianya. Oke, saya coba rubah dulu ya. Saya akan coba cek filenya supaya teman-teman masih nggak saru. Tapi tetap nanti teman-teman yang di-share aja Bang, yang di share yang bahasa Indonesia sekarang lanjut dulu. Oh oke. Enggak, ini cepat kok Bang, nggak apa-apa. Jadi sebetulnya nanti yang di share ini agak cukup halamannya. Halamannya itu kurang lebih sekitar 30 halaman. Jadi kalau dipaparkan langsung kayaknya waktunya cukup habis nih Om Sanda ya. Jadi yang saya paparkan nanti adalah esensi dari untuk yang program kita hari ini saja ya, yang untuk program Digital Adventures supaya teman-teman bisa dapat esensi dari secara programnya gitu ya. Oke. Sip. Oke, nggak apa-apa pakai bahasa Inggris saya dulu ya teman-teman ya. Oke, saya lanjut dulu teman-teman. Virtual Mobile Adventure adalah satu platform ya yang menggunakan 5 elemen ya. Saya sedikit jelaskan satu persatu. Virtual Mobile Adventure ini menggunakan 5 elemen. 5 elemen ini yang akan membedakan VMA itu ada 3 versi. Versi 1, 2, dan 3 gitu ya. Saya akan terangkan yang pertama. Keharusan untuk menggunakan program Virtual Mobile Adventure harus menggunakan video conferencing atau video conference. Video conference yang digunakan adalah bisa berbasis yang pertama, boleh menggunakan Zoom Meeting, menggunakan Webex, MS Team, Google Meet, ataupun Uber Conference selama bisa digunakan untuk breakout room, untuk pengelompokan ya. Yang pertama dan penting adalah video conference. Secara virtually, peserta dan fasilitator dan seluruh panitia bisa melihat pergerakan itu semuanya. Oke. Yang kedua, mobile application. Mobile application yang tidak aplikasi digital yang harus diunduh oleh peserta melalui smartphone-nya masing-masing. Gitu ya. Yang harus diunduh oleh diunduh melalui Google Play ataupun App Store ya. Tinggal diunduh, diinstal dan mereka tinggal masuk menuju password berikutnya. Kemudian yang ketiga, kewajiban yang harus ada di program Virtual Mobile Adventure untuk full version ya, versi pertama ada Marshal on Location ya. Nah, disinilah yang saya butuhkan teman-teman semuanya yang ada di official partner adalah menjadi Marshal on Location sebagai mitra ya.
tugasnya Martial on Location itu adalah memvisualisasikan ya lokasi yang ada di masing-masing teman-teman secara real, nyata, bukan dari Google Maps, bukan dari Google Earth ya, tapi betul-betul gambar yang real pada jam yang sama, seperti itu. Yang keempat, facilitator setiap kelompok ya, facilitator setiap kelompok. Ini menjadi penting ya. Itu tetap ada pendampingan. Marshal dan fasilitator tidak pernah dan tidak boleh digabungkan dalam VME. Kenapa? Martial on Location punya tanggung jawab yang tinggi dan memiliki prosedur safety tertinggi dalam program ini. Yang pertama, ya, tidak boleh melakukan interaksi banyak dengan peserta, ya. Itu yang pertama secara safety prosedur. Yang kedua, pandangan Martial tetap betul-betul menjaga keamanan di sekitarnya, ya. Jadi tugasnya untuk mengelola dinamika kelompok itu menjadi kewajiban facilitator, gitu ya. Jangan sampai Martial mungkin secara porsi dikit hanya memvisualisasikan, tapi yang berdinamika fasilitator. Betul, tapi tanggung jawab tertingginya ada di Martial secara safety procedure. Yang tadi yang saya sampaikan, Martial tidak boleh banyak berinteraksi dengan peserta, ya, karena akan membuayakan fokus. Yang perjalanan Martial ini agak cukup berbahaya kalau dilakukan di tempat-tempat keramaian. Itu ya. Oke. Yang kelima, selain fasilitator untuk mendampingi dinamika kelompok, ada namanya real time scoring. Ini akan menarik teman-teman untuk secara nilai jual. Peserta akan mengakses leaderboard di dalam aplikasi tersebut. Jadi bisa mengetahui klasemen ya, dan juga poin yang didapatkan selama sesi berlangsung. Gitu ya. Bisa terlihat selain tugas yang ada di masing-masing peserta, gitu ya. Oke, mudah-mudahan sudah paham teman-teman semua. Yang penting VME versi 1 atau full version harus mengadopsi 5 elemen ini. Oke. Kemudian apa bedanya dengan versi yang kedua, ya? Versi yang kedua ini ada satu tools yang kami hilangkan, ya. Yang dihilangkan adalah poin yang ketiga atau C, tanpa Martial on Location. Ini adalah versi 2, ya. Versi 2, VME versi 2 ini biasa yang akan digunakan oleh kami untuk produk-produk yang menuju ke luar negeri. Contoh, VME Europe, VME USA, VME Australia, ya. Ini yang kami lakukan, VME Asia. Kenapa? Karena Martial on Location yang kita tempuh menuju ke Eropa, nomor satu, biaya cukup tinggi kalau kita menggunakan partner lokal, ya. Yang kedua, handicapnya adalah bahasa. Komunikasi bisa tidak terjalin dengan baik antara peserta dengan Martial on Location karena bahasa pengantarnya yang satu Indonesia, yang satu bahasa Inggris. Apalagi yang saya dapat lokal partnernya orang Belanda, yang satu bahasa Belanda, tidak sampai, gitu ya. Jadi saya sudah membuat satu strategi baru. Ketika VME versi 2 ini tetap melakukan video conference melalui aplikasi, ada fasilitatornya, real time scoring, tapi enggak menggunakan Martial. Menggunakan apa? Menggunakan beberapa platform yang ada di aplikasi yang beredar. Contoh, bisa menggunakan Google Maps, Google Earth, dan juga ada beberapa aplikasi lainnya yang sedang kami kaji. Ya, ini sudah berjalan, sudah. Mau kemana? Switzerland bisa. Mau kemana? Ke Australia bisa. Mau kemana? Mau ke New York bisa. Jadi menggunakan VME versi 2. Oke, apa bedanya dengan VME versi 3? Versi 3 dari 5 elemen ini yang dihilangkan adalah pertama, peserta nggak perlu nge-zoom tanpa video conferencing, ya. Kemudian ada Martial nggak perlu Martial. Oke. Ada fasilitator nggak perlu fasilitator, gitu ya. Jadi untuk yang versi 3 menghilangkan poin A, C, dan D tanpa video conferencing, tanpa Martial on Location, dan juga tanpa fasilitator. Betul-betul dilakukan secara digitalized melalui mobile application, dan peserta bisa dilakukan secara real time scoring. Efektif nggak? Efektif. Impactful nggak? Impactful. Apa yang didapat? Karena peserta semua dipandu melalui aplikasi. Tugas, komunikasi yang ada melalui semuanya ada di aplikasi. Ya, bentukan platform apapun, mau di-embed kepada bentukan web-based aplikasi, ataupun bentukan menuju ke YouTube, ataupun menuju ke medsos, apapun itu bisa dilakukan melalui satu platform mobile application. Jadi kenapa buat kami adalah virtual mobile adventure jadi penting? Karena yang penting adalah bukan hanya virtualnya saja. Kalau digitalnya nggak kuat, ini akan menjadi lemah. Ini yang dituju di program virtual mobile adventure, teman-teman semuanya.
Gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika nggak paham nanti boleh masuk di sesi pertanyaan. Ya, paling tidak sudah paham apa itu Virtual Mobile Adventure. Kemudian yang kedua, apa yang membedakan VME versi 1, 2, dan 3. Kemudian apa yang harus digunakan ketika teman-teman dapat klien untuk jalan-jalan misalnya ke Singapura gitu ya. Kayak Kak Morena dapat klien ke Singapura gitu kan, tapi mau pakai lokal mahal. Pengaruhnya ongkosnya tinggi. Ketika disodorkan proposal bagus nih, tapi harganya kok mahal, nggak akan menarik buat buat klien, belum tentu menarik gitu. Begitu ya Karena ya, gitu. Nah, kita berpikir ada yang namanya strategi bisnisnya paling penting adalah product and market fit ya. Product and market fit ini menjadi penting. Kenapa? Ketika ya program yang kita create tapi pasarnya tidak membutuhkan, ini akan menjadi lemah ya. Begitupun sama gitu loh. Pasar ketika menawarkan sesuatu yang creative gitu kan, yang menarik, tapi proses untuk pembuatan kreatifnya lemah, ini pun nggak akan menarik gitu loh. Sekarang mari teman-teman semuanya, seperti yang saya pernah share di grup beberapa hari yang lalu, jangan pernah memaksakan pemikiran kita ya untuk didoktrinasi kepada stakeholder ataupun kepada klien kita ya. Yang kita mesti lihat, yang kita mesti dengarkan adalah kebutuhan sekarang dari para customer kita ya. Kita dengarkan mereka, apa sih yang mereka mau, metode apa sih yang mereka mau, bentukannya seperti apa yang mereka mau. Ini harus kita dapatkan dan kita dengar kepada mereka semuanya. Nah, kita coba, makanya ini kita lakukan teman-teman semuanya dengan beberapa platform. Ini mudah-mudahan bisa menjadi bridging komunikasinya teman-teman dengan para customer teman-teman semuanya gitu ya. Baik, ini 5 elemen yang perlu diterapkan di masing-masing versi ya. Oke, selamat datang Kakak Acong dari Yogyakarta. Terima kasih sudah masuk ke ruang Virtual Mobile Adventure Main Room. Oke, saya sudah terangkan mengenai Virtual Mobile Adventure di versi 1, 2, dan 3. Saya akan melanjutkan yang menjadi tugas dan fungsi teman-teman untuk menjadi official partner di Marshall On Location. So, jadi sebetulnya Marshall On Location tuh harus apa sih Bang? Gitu loh. Apa yang mesti dilakuin? Apa yang mesti disiapin? Gitu loh. Apakah kayak fasilitator? Oke, ini yang akan menjadi tugas Marshall On Location. Oke, saya terangkan teman-teman. Marshall On Location adalah sebuah tim atau seorang ya, bisa bentukannya tim ataupun individual yang bertugas memberikan visual ya, real time ya, pada sebuah lokasi melalui video conference seperti Zoom ataupun platform lainnya melalui smartphone ya, melalui smartphone ya. Apa saja yang disiapkan ya, ini yang paling penting ya teman-teman. Yang terpenting adalah smartphone ya. Pasti teman-teman, smartphone jenis apa yang digunakan ya. Smartphone digunakan adalah paling tidak ya betul-betul bisa relevan digunakan untuk kegiatan berkonferensi lewat Zoom ya. Intinya seperti itu. Kalau bilang speknya spek apa nih, berapa RAM-nya nih, segala macam ya. Karena saya udah macam-macam nih. Kalau saya bentukkan spek gitu kan, antara Samsung dengan Vivo mungkin beda secara spek. Kenapa? Yang penting intinya adalah teman-teman bisa melihat bahwa ketika menggunakan Zoom ini semuanya betul-betul lancar ya. Tidak ada kendala. Jadi yang saya bebaskan adalah smartphone. Usahakan smartphone yang betul-betul yang current ya, current needs gitu ya, yang dibutuhkan sekarang dengan beberapa aplikasi. Kemudian yang kedua adalah handheld ya, handheld atau tongsis. Apa bedanya handheld sama tongsis? Kalau tongsis kan biasanya yang dilakukan itu adalah buat selfie. Betul, itu bisa digunakan? Yes, bisa. Kalau handheld adalah bisa ada namanya itu dia bisa berputar ke kanan, ke kiri, atas, bawah ya. Ada beberapa yang dilakukan oleh biasanya para videographer. Tapi yang saya butuhkan sekarang adalah nggak perlu yang profesional sekali. Tongsis pun sudah cukup. Yang penting memberikan visual ke peserta. Karena kalaupun kita paksa menggunakan handheld, namun si operatornya tidak bisa memfungsikan, ini akan berbahaya. Kenapa? Karena akan semakin banyak shaking yang terjadi, gitu ya. Nah, nanti akan saya coba lihat handheld itu seperti apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman pastikan ketika menentukan pilihan destinasi, apa yang sudah dilakukan oleh Bang Adi dari tim kami, pastikan internet connection yang ada di wilayah tersebut aman, ya. Karena gini, internet connection itu tergantung provider. Mungkin di lokasi tersebut Indosat tinggi, tapi ketika digunakan Telkomsel itu rendah.
Ya, ini yang mesti di assessment oleh teman-teman kalau kita sudah bermain di ranahnya adalah digitalize. Ya, itu tolong dipastikan teman-teman. Nah, kemudian secara internet connection, tugasnya teman-teman adalah menyediakan kuota datanya, teman-teman. Itu ya. Pastikan jangan sampai selama perjalanan selama kurang lebih 180 menit ini tiba-tiba terputus di tengah jalan, gitu ya. Kemudian instrumen yang lain yang menjadi tools adalah power bank. Mohon disediakan minimal 10.000 mAh beserta kabel untuk untuk mensuplai dari smartphone si Marshall on location, teman-teman. Oke. Pastikan sebelum dimulai smartphone-nya terisi penuh. Ketika dimulai dengan terisi penuh, siapkan power bank. Ketika lowbat ini sudah langsung ditembak untuk menuju ke sana. Ya. Kemudian yang yang kelima, gunakan face shield standar prokes. Di mana face shield harus digunakan? Karena kita berada di outdoor, gunakan face shield ketika masuk ke area-area indoor, gitu ya. Area-area indoor ataupun area outdoor yang betul-betul rawan terhadap kerumunan. Contoh misalnya ternyata masuk ke pasar, pasarnya penuh, gunakan tetap face shield. Masker sudah pasti diwajibkan dimanapun, mau di indoor, di outdoor, diwajibkan tetap menggunakan masker. Kemudian poin ketujuh, teman-teman, ini yang menjadi penting. Kemarin ada beberapa teman-teman yang nanya, Bang, kirimin seragamnya Bang, seragam virtual mobile adventure-nya. Bukan itu yang saya tuju, ya. Yang saya tuju adalah gunakan logo kaos, ya. Kaos yang berlogo provider teman-teman, Mitra Solusi, Wit Gedang, Parabus, Alugada, gitu ya. Queen, semua ditempel di dada, ya. Kenapa? Karena supaya mereka tahu bahwa ini produknya adalah dikerjakan bersama dan mereka tahu provider teman-teman, gitu, ya. Karena kan teman-teman bawa klien juga nih. Oh iya, ini dari kalau di Batam harus saya pakainya pakai Queen. Kalau misalnya di Bandung saya harus pakai Kiss nih, gitu loh. Kalau di Bali saya harus pakai Geotrack. Itu teman-teman. Jadi jangan pakai virtual mobile adventure, ya. Gunakan kaos official dari teman-teman untuk betul-betul membranding kepada si peserta. Jadi tolong nanti Marshall on location-nya itu dipastikan dengan tampilan dan appearance yang pantas. Karena ini menjadi representasi lembaga teman-teman, gitu ya. Seperti itu. Nah, yang mungkin kemarin ada beberapa pertanyaan ke saya, Bang, boleh nggak ini ya Marshall on location-nya bukan gue nih, ya kan? Kebetulan misalnya gue ada acara nih, gue mesti nungguin di rumah sakit. Sekali lagi teman-teman, untuk Marshall on location tidak diwajibkan para owner, para mitra yang ada di sini semuanya. Boleh didisposisikan kepada timnya. Dengan catatan, tim yang diturunkan adalah yang betul-betul kompeten terhadap industri IL. Dalam arti kegiatan-kegiatan berbasis IL, ya. Dan juga sudah paham terhadap paling tidak metode virtual dan juga digital. Supaya tidak banyak handicap selama berjalan. Tapi kalau misalnya, Bang, gua mau turun sendiri, itu saya lebih suka. Kenapa? Saya pun mengalami itu. Saya harus turun, saya harus menggali, saya harus merasakan apa yang terjadi di perjalanan tersebut. Safety-nya di mana? Ini harus teman-teman pahami, ya. Apakah boleh saya melakukan antara fasilitator sama Marshall, gitu kan? Di sini teman-teman bisa mengakses fungsi dari safety procedure-nya. Yang kedelapan, teman-teman, topi, ya. Karena situasi di luar ini bisa panas, sediakan topi untuk masing-masing Marshall location. Poin yang ke-9, jas hujan. Bang, kalau hujan gimana? Lanjut, nggak ada berhenti. Lanjut. Pakai jas hujan, pakai emergency raincoat. Ya, jas hujan seperti apa? Saya nggak ngebatasi, ya. Kalau namanya outbound provider nggak paham raincoat, berarti nggak pernah ini nih. Harusnya bukan jadi provider nih, harusnya training konsultan nih, ya. Jadi motivator nih. Diketahui Bang Dika ntar sampai jas hujan dia masih nanya. Jas hujan boleh yang memang itu jas hujan motor, mau jas hujannya sekali pakai yang disposal silakan. Yang penting nyaman, ya. Yang penting nyaman, ya. Kemudian saya akan terangkan, Bang, kalau hujannya sampai petir gimana? Jangan khawatir, program ini kan tetap ada course directornya, gitu loh, ya kan? Ketika misal sampai petir atau sampai badai dalam suatu lokasi Anda, itu adalah force major. Itu akan informasikan quit untuk di satu lokasi, itu force major, stop, gitu ya. Tapi akan ada instruksi dari course director supaya terkomunikasi dengan peserta. Kemudian yang ke-10, backpack ataupun tas lempang. Ini wajib. Kenapa? Karena ini untuk menjadi bahan-bahan logistik si Marshall, ya. Bahan logistik tersebut, apa yang disiapkan oleh si Marshall adalah bisa air minum ataupun roti, cemilan selama perjalanan berlangsung.
gitu ya. Jadi logistiknya aman untuk para peserta gitu. Kemudian yang ke-11 payung. Kok Bang udah ada jas hujan kok pakai payung? Gitu ya. Ingat teman-teman, jas hujan itu adalah untuk melindungi marshal on location. Benar ya? Bukan untuk melindungi handphone Anda, gitu loh. Jadi payung tetap ditempatkan, gitu ya. Kemudian yang ke-12 ini jam tangan untuk menentukan selama perjalanan ini. Karena takutnya kalau lewat handphone nggak terlihat. Jadi jam tangan diusahakan digunakan juga. Oke, ada poinnya ke-13 yang saya belum kepotong ya. Ada poin ke-13. Ke-13 itu ada namanya handphone pouch. Jadi tolong siapin. Ada biasanya pelindung cover bening transparan tas gitu untuk handphone. Gitu ya. Itu yang diharapkan disediakan. Gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, ini equipment yang harus disediakan ya oleh teman-teman semuanya. Terus akan bertanya gini, Bang, equipmentnya banyak banget ya. Ya, banyak segini gitu loh. Segini banyaknya, kan ini itemnya kecil semua. Itu yang pertama. Yang kedua, coba Anda lari ke gudangnya teman-teman. Alatnya pasti sekamar gitu loh. Bahkan bisa lebih, bisa kalau udah kemarin saya ngeliatnya Bang Sanda gitu kan, ada yang di kamar, ada yang sampai di garasinya penuh gitu loh. Ini kan simple gitu ya, simple. Dan teman-teman semuanya, oh oke, ada tambahan tuh dari Bang Dewa, benar. Saya thank you Bang Dewa. Nah Bang Dewa ini kebetulan udah marshal yang sering. Satu lagi adalah headset ya, yang ada di tampilan gambar. Satu lagi headset ya, hands free ya. Kalau bisa menggunakan headset jangan hands free. Kalau hands free biasanya terkait dengan Bluetooth misalnya. Jangan sesekali untuk menggunakan Bluetooth. Kenapa? Karena fungsi dari Bluetooth ini kadang-kadang barrier yang ada di lokasi belum tentu baik. Kemudian memakan baterai juga atau boros. Jadi menggunakan yang manual saja. Makanya kami lihat seperti yang manual dengan kabel supaya tidak menyedot baterai yang ada di handphone tersebut. Oke, boleh tambahkan teman-teman, nanti saya update lagi. Jadi bukan ada 12 namun ada 14 ya. Yang ditambahkan adalah pouch handphone. Yang ke-14-nya adalah hands free ya, hands free ataupun headphone. Seperti itu. Nah, teman-teman, semuanya ini akan menjadi aset. Ya, akan menjadi aset teman-teman. Kenapa? Karena kebutuhan ini yang seharusnya ketika teman-teman berjalan, ini bahkan bukan hanya di cloning satu pasang ataupun satu unit, ya. Ketika Anda melakukan misalnya kegiatannya satu kota, Bang Goni misalnya, ya kan? Bang Goni, kita ke Palembang. Kemarin ada 12 set yang Bang Goni siapin, ya. Ada 12 set yang Bang Goni siapin semuanya. Handphone dari pasti handphone Marshall-nya. Handheldnya disiapin gitu loh. Semua di cloning jadi 12. Kalau ada 6 ya siapin. Jadi teman-teman, ini akan menjadi sebetulnya inilah aset ataupun properti yang kita gunakan selama di masa pandemi ya, di masa untuk sesi-sesi online. Seperti itu. Oke. Kira-kira teman-teman sudah jelas ya dari apa yang harus dilakukan teman-teman semuanya untuk kita kemitraan dari Virtual Mobile Adventure dengan teman-teman semuanya. Jika ada yang kurang jelas, apa saja yang mesti disiapkan tadi selama program tanggal 17 nanti ya, saya akan kirimkan in details dalam bentuk soft copy ke teman-teman semuanya ya. Yang paling penting adalah tugas sekarang di minggu ini ya, teman-teman semuanya bisa memastikan untuk kesediaan dari Marshall on Location. Seperti yang saya sampaikan di awal, Bang, Marshallnya boleh gua atau siapa boleh tim gua? Boleh dua-duanya. Boleh abang-abang sendiri sama kakak-kakak. Boleh juga diwakilkan oleh timnya, tapi dalam hal ini mohon kompetensinya betul-betul bisa memahami dunia digital dan juga virtual dan juga kefasilitatoran. Itu yang pastikan dulu teman-teman ya, karena ini menyangkut dengan stakeholder dan juga pasar ya. Kemudian mengenai agenda yang ada di program Digital Adventure Race, teman-teman semuanya sesuai dengan agenda tadi ya. Secara urutannya nanti akan saya kirimkan melalui soft copy apa saja yang akan dilakukan ya oleh masing-masing peserta. Agenda yang dalam waktu dekat ini adalah hari Senin dan Selasa ini akan dilakukan confirmation ataupun notifikasi kepada seluruh peserta Digital Adventure Race yang sudah masuk kurang lebih sekitar 70 sekian. Bahwa mereka sudah terdaftar, sudah tercatat, mereka harus apa saja sediakan. Karena peserta diwajibkan menggunakan laptop ataupun PC, mereka diwajibkan menggunakan smartphone. Semua data secara application form yang sudah dikirim ke kami itu sudah menjawab yes, mereka menyediakan semua gitu ya. Kemudian bentukannya seperti apa nanti di program tanggal 17 Agustus dari jam 1 sampai dengan jam 4 selama 3 jam teman-teman, peserta ini akan langsung menuju ke Zoom ya.
dengan berbagai kalangan jenis peserta, ada yang dari klien, dari corporate, dari kampus university, dari sekolahan, dari asosiasi, dari umum, ini masuk semua. Bahkan orang-orang dari yang berpraktisi sebagai digital digital apples masuk ke sini. Kita kasih masukin semua. Kenapa? Supaya semua kebutuhan yang nanti kita kembangkan untuk teman-teman ini bisa terakomodir, gitu kan? Bukan hanya pasarnya saja, tapi secara resource pun harus didukung, gitu, teman-teman. Gitu ya. Kemudian mudah-mudahan teman-teman selama program dinamika nanti yang ada di Digital Advantage bisa dipahami. Namun kalau masih belum bisa dipahami, nanti ada beberapa tools dalam bentukan video yang bisa diakses oleh teman-teman, akan di-share di grup WhatsApp nanti, ya. Mungkin di sesi ini saya tidak akan gamblangkan semua supaya jadwal agenda teman-teman nanti jam 3 masih bisa beraktivitas, bisa dilanjutkan. Paling tidak kesiapan dari teman-teman sebagai unsur dari elemen Virtual Mobile Adventure sudah disiapkan mulai dari sekarang. Karena kami pun sudah menyusun, tim kami salah satunya Bang Adi Danu sudah mengkontak teman-teman semuanya terkait spot yang akan dituju di lokasi teman-teman. Titik mana yang sudah Anda lakukan assessment? Contoh Padang, apakah di Jam Gadang atau di Bukit Tinggi? Yang pastikan adalah lokasi yang selalu di assessment adalah pertama, ya, pastikan tempat tersebut bukan red zone terkait COVID-19. Yang kedua, ya, signal ataupun internet connection yang ada di situ itu baik, ya. Kemudian yang ketiga, tidak terlalu banyak kerumunan, ya. Kemudian yang keempat, ya, pastikan posisi accessibility untuk teman-teman itu nyaman. Jangan dipaksain jaraknya itu berkilo-kilometer, ya. Cari tempat terdekat saja. Jangan misalnya Bang Dede tinggalnya di Kota Padang, mesti tempatnya di Bukit Tinggi, nggak usah dipaksain, ya. Jangan yang terlalu jauh dari lokasi tempat teman-teman, supaya tidak memakan effort, gitu ya. Nah, saya memastikan ke teman-teman dalam bentuk komitmen ini bahwa tugasnya dari VMA adalah membranding logo teman-teman kepada stakeholder, ya, termasuk ke media, ya. Sementara tugas teman-teman kepada VMA adalah menyediakan marshal on location. Gitu ya, teman-teman. Kita supaya paham dulu nih, gitu ya. Tugas teman-teman adalah sekali lagi untuk bartership ini adalah teman-teman menyediakan marshal on location dengan seluruh berbagai perangkatnya, ya. Yang saya bilang tadi nggak akan rugi kok, itu akan digunakan terus kok. Mau bentukannya program VMA ataupun produk-produk lainnya yang di luar sana, ya. Kemudian tugas kami adalah mengangkat nama brand teman-teman kepada stakeholder. Dan ini mungkin akan tetap mudah-mudahan menjadi kelanjutannya akan menjadi authorized partner dari program VMA Indonesia, teman-teman semuanya. Baik, sebelum saya lanjutkan ke sesi tanya jawab, teman-teman mudah-mudahan bisa dipahami semua dengan kondisi ini. Dan perlu diketahui teman-teman bahwa di tanggal Agustus ini jadwal kami pun agak sedikit crowded nih, ya kan. Ditambahkan lagi baru semalam baru selesai rapat dengan DPP bahwa nanti tanggal 14 ini akan ada aktivasi untuk ke klien atau stakeholder, ya. Tanggal 12, ya. Tanggal 12 Agustus ini akan ada aktivasi lagi, ya. Tanggal 12 ini hari Kamis ada aktivasi, ya, melalui klien-klien. Nanti teman-teman semua akan secara official dapat surat undangan dari Sekjen, ya, terkait dengan sosialisasi. Yang tugasnya teman-teman membawa klien, ya, membawa klien, ya. Jadi kalau teman-teman kliennya nggak besok yang tanggal 12 nggak dimasukin, ajak aja di tanggal 17-nya. Kalau memang belum secara slotnya nggak masuk, gitu. Dan doain juga teman-teman tanggal 14 saya juga running programnya salah satu perusahaan, kurang lebih peserta 250 di tanggal 14-nya. Jadi agak lumayan nih Bang Goni. Amin. Gitu ya. Amin. Tanggal 12, 14, 17, 21, ya udah kita rock and roll. Mudah-mudahan teman-teman, saya coba memperkenalkan destinasi teman-teman, ya. Kan kalau ke Palembang terus makan pempek terus nih, ya kan, gitu loh. Ada yang di Jogja, gue dikomplain nih, mana nih Yogyakarta gitu kan, tetangga sebelah mulu, ya kan. Mudah-mudahan kita lagi coba menuju ke sana, Kak Ocong juga, ya, pelan-pelan, karena ranahnya lokasi ini menjadi haknya si peserta, gitu ya. Dia maunya kemana sebetulnya, meskipun kami sudah mengarahkan, gitu ya. Batam gitu kan mereka juga jarang-jarang ke Batam, ya kan. Banten gitu kan, mereka taunya Banten pengennya ke Anyer, ya wis mau ke Anyer monggo,
Mau historical bisa ke Masjid Banten gitu kan. Kalau Bali jangan ditanya, Lombok nggak usah ditanya gitu loh ya kan. Kota-kota gede Semarang, Surabaya atau beberapa teman-teman lainnya nggak usah ditanya. Saya coba promote ke sana. Jadi kalau memang tujuannya mereka adalah uniqueness, saya coba angkat destinasi-destinasi yang memang agak jarang terkunjungi teman-teman semuanya. Gitu ya teman-teman. Oke, demikian paparan saya terkait tugas apa sih antara kewajiban dari teman-teman sebagai provider, sebagai official partner di program Digital Adventure Race, dengan apa sih yang dilakukan oleh tim VME untuk melakukan keuntungan-keuntungan yang diberikan kepada teman-teman semua terkait bergeraknya industri IL secara virtual dan digital. Kemudian teman-teman, saya sedikit ngobrol aja bahwa kemarin saya diundang oleh Venue Magazine dan juga nanti berikutnya akan ada majalah destinasi terkait mengenai hal ini. Dari sekian obrolan yang saya tangkap adalah kebutuhan itu ternyata banyak gitu ya. Dan pemainnya nggak ada. Kalau kita ngomongin sekarang, teman-teman selalu beradu ya sebagai outbound provider, selalu berkompetisi dengan IO ataupun travel agent. Harusnya kita sudah momennya sekarang untuk bangkit, untuk berjualan, untuk betul-betul menggurus pasar-pasar tersebut. It's about moment. Kalau kita nunggu, kita ketinggalan lagi. Kenapa? Jago-jagonya para IO, jago-jagonya para travel agent membuat program team building, ya, pasti kemasannya berbeda. Pasti kemasannya berbeda. Kenapa mereka menggunakan jasa IO? Karena yang dikenal adalah IO. Yang dikenal adalah travel agentnya sebagai mitranya, gitu loh, ya. Tapi ketika kita yang maju, karena kita betul-betul kompetensinya di ranah team building dan virtual experience learning, harusnya bisa dapat gitu. Makanya teman-teman jangan terlalu memaksakan diri ketika memang effortnya untuk meng-create satu program virtual itu menjadi berat. Mari kita mulai tahapi dulu melalui, kita belajar sedikit demi sedikit melalui content productionnya. Kita mulai belajar juga melalui sistem live streamingnya. Kita mulai paham, dalami ya di platform video conference-nya. Karena tiga-tiganya menjadi elemen penting. Content production-nya jago, live streaming-nya nggak canggih, video production-nya itu nggak canggih, kemudian video conference-nya juga nggak paham, nggak akan menarik dan nggak akan tersampaikan misi yang akan dilakukan di program tersebut. Ataupun sama, yang dilakukan oleh teman IO ataupun travel agent, mereka meng-create nih, live streaming-nya bagus, video conference-nya pun rapi, tapi kontennya nggak menarik. Ini yang bisa menjadikan teman-teman peserta ataupun klien ini menjadi Zoom fatigue atau lelah dengan dunia Zoom. Ya, yang saya selalu sebut, mereka akhirnya matiin kamera, ya kan? Habis itu nguping. Yaitu bukan jadi Zoom meeting lagi, jadi Zoom nguping. Gitu ya teman-teman. Paparan saya mengenai apa yang dibutuhkan terkait mengenai martial allocation. Nanti terkait mengenai modul dari VME, saya akan kirimkan ke teman-teman semuanya dari ke-17 partner yang sudah ada hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih dan silakan setelah ini kita langsung sesi tanya jawab. Monggo dibuka mic-nya sebelum ngomong. Terima kasih teman-teman, silakan. Assalamualaikum Bang Pian. Ya, siapa dulu? Angkat tangan dulu. Oh, lupa. Ya. Silakan dulu. Siapa dulu? Monggo gantian. Saya masih ada waktu kok. Silakan Bang Dede, silakan. Baik, terima kasih Bang Pian. Izin. Ya. Karena ini pertama kali ini. Ya. Mengikuti pada prinsipnya kemarin sih menikmati yang di Jogja hampir mirip itu, yang bedanya mungkin Bang Pian pakai aplikasi kan? Betul. Oke, baik. Nah, kita kan di lapangan sekali lagi fungsinya sebagai spy atau marshal yang tadi kan. Ya. Dengan kelengkapan yang ada. Nah, kemudian untuk challenge-nya itu siapa yang menentukan? Tasnya. Ya, tasnya. Berarti kan ada challenge assignment-nya, tasnya. Tas yang menentukan? Ya, tas yang akan buat adalah admin VME, adminnya VME. Ya. Admin berarti Tapi kan? admin VME yang akan upload. Karena intinya gini, materi-materi yang akan ada dikirimkan oleh teman-teman kan sebetulnya kan destinasinya ada di teman-teman nih. Padang mau di mana nih? Makanya saya bilang tadi, tolong assessment untuk menentukan lokasi, jangan mempersulit diri. Tempatkan di tempat yang cukup dekat dengan lokasi Anda, ya. Kemudian pastikan signal, ya, signal telekomunikasinya untuk internet connection-nya. Pastikan si Marshall menggunakan provider yang betul-betul secara signalnya terkuat, bisa Telkomsel ataupun Indosat, gitu ya. Apapun itu signalnya. Nah, kemudian admin kami kayak seperti Bang Adi akan kontak Bang Dede nih. Titiknya di mana? Kemudian apa saja mesti dieksplor, gitu ya.
radius yang dilakukan jangan lebih dari 1 kilometer untuk berjalan untuk para marshal location. Kenapa? Karena kebetulan timnya akan cukup banyak destinasinya, jadi radiusnya itu cukup 500 meter atau 1 kilometer saja. Berapa titik? Cukup, 2 titik pun sudah cukup. Jadi tinggal nanti bahasanya gini, mulai start, mereka berjalan menuju ke satu destinasi. Setelah selesai, nanti dari destinasi finish balik lagi ke start lagi. Bang Pian, itu kan mesti balik lagi nggak? Jangan. Kalau si Marshall sudah berada di titik finish, dia akan balik lagi karena tugasnya Marshall udah ngasih tahu, saya berada di sini. Dia akan balik lagi menuju ke sana sesuai dengan yang ada di aplikasi. Jadi aplikasi itu bisa mau mana duluan gitu loh, nggak harus berurutan gitu ya. Jadi si Marshall yang akan ngasih tahu, saya berada di lokasi finish line-nya gitu loh, ya kan? Dia akan nyusuri menuju ke start karena berdasar panduannya ada di aplikasi. Gitu, Kang Dede, sudah clear ya? Baik. Jadi kita makanya saya bertanya karena kemarin yang di Jogja kan itu dia bolak-balik nih sana, kasihan juga si Marshall juga. Ya, mungkin gini terkait masalah mungkin sedikit refleksi teman-teman, kemarin juga saya dapat masukan dari teman-teman semuanya gitu kan. Yang dilakukan Virtual Journey memang beda platform dengan VMA gitu ya. Virtual Journey saya nggak tahu ya programnya yang dilakukan secara esensinya di mana. Kalau Virtual Mobile Adventure esensinya sebetulnya ada di apps ya. Interaction dari peserta itu nggak akan terlihat di conference, tapi akan terlihat di aplikasi. Kekuatannya namanya juga Virtual Mobile Adventure, di mobilitas aplikasi tersebut yang menjadi kekuatan. Ketertarikan peserta akan ada di situ ya. Jadi yang dilakukan seperti segmen yang kemarin ini akan di-reduce nih Kang Dede. Tanggal 12 besok VMA yang akan lead secara metodenya ya, yang untuk para klien nih, masalahnya klien yang di depan nih ya, yang klien ini. Jadi pakai platformnya adalah platform dari VMA ya. Peserta akan menggunakan aplikasi untuk masuk ke sana gitu. Kalau nggak salah sih targetnya 600 peserta. Bisa bayangin nggak Bang Himan? Mesti bayar berapa tuh Bang Himan? Tuh aplikasi lumayan gede ya gitu loh ya kan. Jadi kemungkinan aplikasi akan saya buat per kelompok ya. Per kelompok kalau nggak salah kemarin sudah dipastikan 24 kelompok. Semua kelompok akan masuk ke sana. Nah, si digital aplikasi itu akan memandu peserta ya. Nah, kemudahan untuk teman-teman untuk meng-create programnya jadi lebih mudah. Melalui satu aplikasi ya, peserta bisa masuk menuju ke program-program berbasis perjalanan atau model virtual journey, virtual trip, virtual tour. Bang, bisa nggak ditambahin programnya escape game? Bisa. Kenapa? Karena lewatnya update aplikasi. Semuanya bisa di-embed. Pintu masuknya cuma satu di handphone aja. Dari handphone ini kita bisa main kemana-mana. Mau masuk ke escape game, mau masuk ke 360, bisa masuk ke virtual reality. Semua adalah yang penting pintu masuknya adalah apps. Bang, mereka boleh masuk ke video conference atau nggak perlu? Nggak perlu pun bisa, gitu loh. Pintu masuknya penting ada di apps, gitu loh. Karena fungsi dari digital dan virtual ini, kalau buat saya, digital ini akan lebih penting dan lebih menarik. Contoh, kemarin saya punya klien dari petroleum, ya, dari petroleum. Bang, pesertanya ada di offshore nih, nggak di kota, sinyalnya bagus. Iya, di offshore paling ibaratnya barnya tuh cuma 1-2 gitu ya. Kalau menggunakan Zoom, video conference itu berat. Kalau aplikasi itu ringan, bisa ditempuh, bisa. Berinteraksi, bisa. Karena mereka bisa ngelihat, tetap bisa berkomunikasi. Ya, bisa melihat hasil perolehannya. Tasnya bisa dijawab, bisa, gitu loh. Inilah kelebihan dari digital dibandingkan dengan virtual. Kalau di mata saya, makanya saya munculkan adalah VMA ini adalah kekuatannya bukan di virtualnya, tapi adalah di digital aplikasinya. Seperti itu. Gitu Bang Dede ya, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Cukup ya, Kang? Cukup jelas, cukup jelas. Oke, langsung Bang Himen, silakan Bang Himen. Oke, Ini saya dulu ya. ini tadi Bang Pian bilang nanti tim akan dirotasi ya. Ya. Rotasi berapa banyak, kemudian setiap rotasi berapa durasi? Oke, pertanyaan menarik, Bang. Oke, kalau misalnya Bang Himen sudah pernah masuk yang ke Multi City belum Bang kemarin? Sudah? Multi City. Trial pernah. Trial pernah. Oke, saya sedikit terangin Bang ya. Bang, ini kan destinasinya 17. Gimana caranya meng-create nih, gitu kan? Meng-create. Kondisinya sama Bang, kayak yang besok ini.
pesertanya 600 gitu ya yang buat tanggal 12 nih. Tapi gimana kira-kira bisa dapat semua nih? Cukup dengan satu lokasi gitu ya. Ini sebetulnya rumus yang mesti kita dapetin nih Bang. Kreativitas kita yang dituntut gitu ya. Dari 17 destinasi, kita punya waktu contoh misalnya 150 menit ya. Dari 180, 15 menit untuk opening ya, 15 menit untuk closing. Kita punya 150 menit. Dari total 150 menit, total kita kan totalnya ada apa namanya? Ada sekitar dalam satu kelompok nih kan ada 17 nih. Saya nanti akan membagi menjadi ya, setiap kelompok ya, ini akan menjadi 5 kelompok cukup, Bang Himen. Clear ya? Saya akan bagi menjadi 5 kelompok. Jadi akan ada 5 fasilitator di dalam ruang breakout room ini. Ya. Kalau 5 kelompok, berarti kan pembaginya 150 dibagi 5 berapa Bang Himen? 30 ya, betul ya? Menit. Per kelompok punya waktu 30 menit. Oke. 30 menit Bang Himen ya. Kemudian dari 5 kelompok ini saya akan masukin setiap kota kan kalau saya akan masukin ada ya, setiap kota ini nanti akan dibuatnya rotasi Bang Himen. Ya, dari 5 ini. Kan berarti perputarannya kan ada 5 kali nih, 5 kali. Betul ya? 5 kali ya. Oke. Bang Himen, kita coba secara teoretikal untuk sistem rotasinya. Satu breakout room akan ada beberapa kota. Betul, Bang Himen. Betul. Apa? Dalam sekaligus, betul. Contoh ada 5 breakout room. 17 kota nih, bagi betul. 5. Kalau 17 kota dibagi 5 jatuhnya berapa? Ada yang 3 dan 4. Bener nggak Bang? Coba dibagi. Betul. Clear ya? Nah, pengaruh nggak ke si peserta? Enggak, mereka akan tetap sama. Ya. Karena kan nanti ada yang 3, 3, 3, 3, ada yang 3, 3, 3, 4, 4. Betul gitu ya? Betul ya? Ada yang 3, 3, 4, ada yang 4, 4 gitu loh. Kemudian mereka nanti rotasi putaran kedua, mereka juga sama. Yang tadinya 3 akan ngerasain yang 4 juga 2 kali. Gitu Bang. Jadi tetap pemerataan. Tugasnya apa Bang? Dengan 5 kan didampingi oleh 5 fasilitator. 5 fasilitator itu akan menerangkan bahwa kalau mereka dalam masuk satu kota itu adalah 10 menit, cukup nggak? Gitu loh, ya. Cukup nggak cukup? Karena kan toh tasnya nggak akan banyak yang saya berikan. Dalam satu kota itu maksimal 5 pertanyaan. 5 tas, bisa video, foto, sama Q&A ataupun dengan scan QR code. Gitu. Jadi nggak usah banyak-banyak dalam satu kota. Malah tugasnya Marshall ini akan lihat lagi, balik lagi kemana nih gitu loh. Jadi yang saya bilang tadi, karena ini bentukannya bolak-balik, jangan buat yang panjang ya, karena si Marshall pun nggak akan boring. Tadi sama tim ini beda lagi sama tim yang berbeda gitu loh. Betul ya? Akan beda terus nih ya, gitu loh. Jadi tugasnya si si peserta ini tinggal memilih mau masuk kemana. Nah Bang, ini akan chaos loh. Itu yang saya harapkan teman-teman ya, itu yang saya harapkan. Yang kali ini saya pengen mereka chaos. Kalau nggak chaos saya nggak berhasil. Kenapa? Kalau sudah chaos, ini kan pesertanya adalah individual ya, individual race loh ya. Saya bukan lagi bikin program virtual team building kali ini. Ini adalah virtual event yang saya buat. Peserta ini individual. Tapi gimana caranya mereka untuk mendapatkan hasil scoring pribadi, tapi mereka harus masuk tahapan tim. Gitu loh. Clear ya teman-teman ya? Gimana? Gitu. Teman-teman, coba pernah lihat nggak acara Fear Factor atau beberapa TV program-program TV luar? Mereka ya kan, acaranya kan betulnya adalah siapa yang menjadi orang terbaik gitu ya. Tapi dia harus masuk dulu dalam satu kelompok. Dia harus nyusun kelompok-kelompok dalam satu timnya ya. Tapi ketika masuk menuju tahapan kualifikasi masuk ke semifinal dan ke final, dia harus menjadi pemenang. Itu tujuan yang dibentuk di VMA versi Digital Adventure Race gitu Bang Himen. Jadi dia harus berkolaborasi dulu dalam satu kelompok ya. Dari kurang lebih sekitar 100 peserta, dalam satu kelompok ada 100 orang ya. Dalam satu kelompok adalah 20 orang. Dia harus betul-betul membangun kelompoknya dulu. Harus sama-sama. Mau ke kota mana? Apa mau dibagi jobrol gitu kan? Kalau bagi jobrol nanti gimana yang tadi masuk ke Lampung? Oh, gimana nanti yang masuk ke Palembang? Oh, tadi gue kelewat yang Medan. Itu yang harus disikapi. Gitu ya. Ketika mereka dalam satu masuk ke ruang breakout room adalah mereka sudah ada kelompok 5 besar dengan berbagai macam strategi. Dia akan main sendiri-sendiri atau mereka akan berkelompok dulu, menentukan tim captainnya siapa. Hasilnya bukan berdasarkan subjektif. Hasilnya ada di digital, teman-teman. Gitu ya.
Captain bisa aja ditentuin di situ dari siapapun, tapi dia apakah bisa menjawab semua pertanyaan Q&A? Belum tentu, gitu kan? Karena tasnya bermacam-macam. Captain bisa mengarahkan menuju ke satu destinasi untuk mendapatkan video recording ataupun foto snap, ya. Tapi ingat, pertanyaan-pertanyaan Q&A itu akan cukup banyak, yang akan banyak secara scoringnya. Mereka menggunakan tools tadi, bisa Google, bisa akan cari-cari data, gitu loh. Jadi intinya teman-teman, kalau chaos itu yang saya butuhkan dalam satu breakout room tadi, ya, gitu loh. Harus chaos, karena yang saya lagi pahami adalah kondisi pandemi sekarang adalah seperti chaos. Yang kita coba jalankan adalah chaos teori. Ketika chaos teori di ujung nanti, ya kan, the brief yang akan saya sampaikan cuma satu, bahwa kita sebagai individu adalah betul-betul bisa berkomunikasi untuk mengurangi chaos tadi. Mereka juga harus berkolaborasi dulu untuk mengurangi tingkat chaosnya. Mereka juga harus beradaptasi ya dengan kondisi ini, dengan perkembangan zaman, dengan revolusi industri 4.0. Mereka harus paham video virtual, mereka harus paham juga secara digital, dan yang terpenting adalah versatility ya, platform yang ada di VMware. Mereka harus serbaguna, mempergunakan semua resource-resource yang ada di ruang breakout room itu. Gitu Bang Himan ya. Mudah-mudahan bisa ngejawab. Nanti secara rotasi, secara outline-nya akan dikirimkan kurang lebih 3 hari sebelum kegiatan secara final ya. Tergantung data-data teman-teman nih, karena saya berpengaruh kepada data nih. Ya, paling tidak tadi sudah paham slot ataupun plottingnya di mana nih tempatnya, gitu ya. Sudah paham teman-teman. Ya, oke. Thank you Bang Himan. Satu lagi Bang. Oke. Satu lagi Bang, berarti apa? Kita bikin skenario jalur Ya. sesuaikan dengan ini rencana 30 menit itu. Ya, betul. 30 menit itu bisa jadi dibagikan. Jadi kalau bisa radiusnya Bang, jangan sampai lebih dari 500 meter. Kan di Losari itu enak tuh ya kan? Dari pantai ke masjid ya Bang ya, kalau nggak salah. Kemana? Ke monumen ya? Kalau ini paling main di sekitar itu, Anjungan Pantai Losari. Nah, udah di situ aja Bang. Di situ aja. Gitu. Kan enak kan kalau misalnya menjelang jam 4 itu, kalau di sana udah menjelang sore agak sunset ya. Cakep tuh Bang. Iya. Gitu ya. Thank you Bang Himen. Siap. Oke. Lanjut Bang Dika. Ya, mau nanya Bang, berarti kalau untuk destinasi per kota, contoh misalnya Surabaya, nih Ya. itu saya akan setor apa aja nih kebutuhannya? Contoh tadi mungkin misalnya tadi kalau nggak salah dengar kayak titik destinasinya ya. Ya. Contoh misalnya saya ambil patung Suro dan Goyo, Ya. karena itu ikonik di Surabaya. Betul. Nah, itu kebutuhannya apa aja maksudnya? Oke, siap. Informasi yang dibutuhkan nanti. Siap, yang Bang. harus saya setorkan ke Bank BP. Ya. Thank you, Bang Dika. Bang Dika misalnya sudah menentukan tempatnya adalah patung Suro dan Boyo, ya Bang. Yang dibutuhkan adalah, karena saya membutuhkan kurang lebih 5 pertanyaan paling inti, paling tidak, teman-teman mengirimkan 10 pertanyaan, ya. Kalau bisa, teman-teman, ada beberapa pertanyaan itu yang nggak bisa di-googling, gitu loh. Gitu ya. Tapi datanya akurat, datanya harus akurat ya. Kalau nggak salah Bang Goni pernah sering ngelakuin itu. Saya selalu minta, Bang, kasih pertanyaan-pertanyaan yang kalau peserta googling itu mereka kesulitan. Ya, jangan lewat Wikipedia gitu loh, kan gampang nih pas googling Wikipedia muncul nih, itu kan terlalu mudah gitu ya. Mereka cuma diedukasi merefresh aja gitu loh. Ya, kayak coba deh gua tanya nih sama Kang Dabeng, Bang, lu tahu tuh jembatan Ampera ada berapa warna catnya Bang? Kang Dabeng, tahu nggak? Gitu. Jembatan Ampera tuh warna catnya ada berapa? Googling juga belum tentu dapat. Nyari dulu. Nah, gitu. Kayak gitu ya. Jadi beberapa hal itu yang ada beberapa pertanyaan Bang Dika, yang penting adalah ketika membuat pertanyaan itu mohon dibuatkan secara kronologisnya dulu. Jangan terlalu panjang ya, 2 paragraf lah paling panjang ya. Termasuk jawabannya ya. Ingat teman-teman, ketika kalau bentukannya pertanyaan ya, pertanyaan itu akan jawabannya selalu huruf kapital supaya mudah ya. Dan kalau salah spell sedikit ya, salah huruf saja itu berakibat fatal. Kenapa? Karena yang dideteksi adalah jawaban yang betul ya. Contoh tulisan itu namanya patung apa? Surabaya gitu ya kan. Kalau memang patung Surabaya jawabannya Surabaya. Ketika peserta jawabnya Surabaya, nggak akan bener gitu loh. Nggak akan bisa masuk, nggak akan bisa ke submit, nggak akan dapat poin dia. Gitu ya. Kemudian kalau akan menjadi pertanyaan multiple choice, boleh di beberapa bikin, misalnya ada pilihan pun nggak ada masalah.
Tapi tugasnya teman-teman nggak usah terlalu ribet dengan di tasnya, dengan platformnya. Kan ada di platform aplikasi itu kan ada pakai Q&A. Q&A itu kan ada multiple choice, ada pertanyaan esai gitu kan. Atau misalnya video recording sama foto. Nggak masalah teman-teman. Nanti tim admin kami itu yang akan mengelola gitu loh ya. Yang penting berikan pertanyaan, kasih jawabannya gitu ya. Plus kalau memungkinkan ada fotonya di tag juga itu akan lebih baik ya teman-teman. Ada foto realnya gitu loh. Ya, supaya nanti tinggal di-upload gitu. Nah, kebetulan minggu besok ini akan ada sesi input datanya ya. Inputting datanya. Nanti saya akan share juga ke teman-teman tampilan yang ada di aplikasi yang nanti diakses peserta ya. Kalau yang program Digital Adventurers besok, ini peserta akan masuk, bukan satu aplikasi satu kelompok Bang Dika ya. Peserta udah daftar, mereka langsung pegang aplikasinya gitu loh ya. Tapi kalau yang buat tanggal 12, ini mereka hanya tim captain yang pegang. Karena bentukannya team building. Kalau ini betul-betul mereka adventurous, personal, hadiahnya juga sendiri, ya. Harus melewati tahapan-tahapan teamworknya dulu, habis itu mereka harus berjuang untuk dapetin pemenang individual. Gitu Bang Dika? Ya, Ya? berarti sorry Siap. tadi saya kelepasan mungkin sinyal kali. Ya. Berapa pertanyaan Bang yang setor Bang nanti Bang? Yang akan di-upload itu 5 pertanyaan Bang. 5 pertanyaan. Boleh nggak oke. dikasih spare 5 lagi ya, 5 lagi supaya maksudnya gini, saya bisa dapat eksplorasi wilayah Surabaya kan kayak besok nih Bang ya. Ya, hari ini nih saya mau paparan nih sama SBC. Titiknya mana? Pak, kalau Surabaya ada Pak ini. Yuk cobain yang Surabaya. Saya udah trial yang pakai Surabaya untuk ngedompleng supaya event berikutnya bisa menuju Surabaya supaya mereka bisa trial. Oke Bang, Pak Surabaya aja Pak gitu loh. Gitu loh. Berarti untuk yang tanggal 17 ini saya setor atau Bang dari Bang Pian udah sediain? Kalau bisa di store Bang Dika. Supaya nanti kenapa? Supaya chemistry-nya dapat antara data yang di aplikasi dengan Marshall yang dilakukan. Marshall udah tahu kebutuhannya Bang, gitu ya. Tapi kalau untuk berikutnya Bang, nanti kalau pengelolanya bisa admin kita. Biasanya pertanyaan kan kalau nanti kan bukan hanya di Surabaya doang nih Bang. Radiusnya kalau ke satu kota Surabaya seluas-luasnya itu radiusnya gitu ya. Karena ada beberapa Marshall location yang disebar di situ. Tapi paling enggak ini kita memperkenal ikon-ikon setiap kota tadi Bang. Gitu ya Bang Dika ya. Siap. Thank you Bang Dika. Siap, Bang. Thank you. Lanjut ke Kak Rena silakan. Oke, Moreno mau ditanyakan. Kemarin itu kan sempat Abang kan sempat bilang spot utama. Jadi satu spot doang. Ternyata waktu Adi WA diminta itu ternyata 2 spot. Nah, jaraknya nggak boleh lebih dari 1 kilo. Ya. Kemarin sempat berpikir Welcome to Batam sama Barelang. Ternyata kan nggak boleh lebih dari 1 kilo. Nggak boleh, jauh itu. Mau jalan kaki tuh Marshall. Apa 2 Marshall atau gimana gitu. Ternyata katanya 2 spot tapi nggak usah berjauhan. Exactly. Jadi, untuk Welcome to Batam sama Masjid Agung atau Astaka MTQ Nasional. Jadi ada beberapa di dekat daerah Batam Center juga. Nah, pertanyaan Morena itu jadi kita si Marshall-nya ini akan menghabiskan 1 titik lokasi dulu dalam 1 sesi. Setelah itu ada tasnya juga di lokasi pertama. Setelah itu Marshall-nya bergerak ke lokasi kedua, baru ada tas lagi di lokasi kedua, gitu ya Bang ya? Betul. Jadi gini Kak Rena, dalam 1 lokasi itu misalnya mereka langsung pindah ke Batam nih. Di Batam itu akan ada pertanyaan. Pertanyaan itu Q&A itu mereka jawab tanpa ada interaksi dengan si Marshall ya. Ketika dibilang silakan Anda berfoto di belakang background Welcome to Batam, ya kan? Dia harus ngarahin tuh Ren. Dia harus ngarahin menuju ke spot yang betul-betul pas untuk difoto gitu loh. Gitu, pas yang untuk difoto. Jadi dia akan menggunakan tampilan zoom ya. Jadi zoom itu nanti di spot di pin untuk dapat tampilan. Nanti itu tugasnya fasilitator ya. Silakan mempin visual dari visual dari si Marshall gitu. Dia akan berfoto dengan latar belakang si Marshall tersebut. Gitu Ren. Jadi kalau bisa jaraknya udah bagus kok tadi Welcome to Batam sama masjid ya. Itu udah cukup, jangan Barelang. Kalau programnya misalnya saya mesti ke Barelang, itu programnya single cities Ren. Jadi saya udah buat misalnya Welcome to Batam, Barelang, Camp Vietnam gitu ya. Terus namanya yang ada water parknya itu gitu kan.
Ada beberapa yang tempat-tempat itu single cities gitu. Kalau ini kan multi cities banget dan dibuatnya agak banyak nih. Jadi kesempatan untuk per kota itu waktunya untuk per peserta adalah 30 menit. Jadi kurang lebih tetap aja kan dapatnya 3 jam untuk setiap marshal. Gitu. Itu untuk Q&A-nya. Nah, nanti kan bakal ada task tuh dari admin ya. Ya. Admin yang bakal nge-create gitu. Nah, tasknya itu misalnya kita lagi di Welcome to Batam, nggak mesti about Welcome to Batamnya kan. Misalnya kita bertanya tentang Batam, umur Batam udah berapa sih sekarang? Misalnya gitu bisa toh? Itu pertanyaan? Nggak, itu umur itu Q&A. Q&A itu yang dijawab peserta. Dia nggak akan nanya ke marshal. Oh. Dia nggak akan nanya ke marshal. Marshal ini bukan pemandu wisata. Marshal ini adalah pemandu visual, ya. Okay. Ya, yang membantu visual yang di lokasi. Yang harus kita setorkan ke admin gitu, Bang, maksudnya. Oh iya, yang disetorkan pertanyaan-pertanyaan yang memang satu boleh berbasis yang ada di Google, Wikipedia, boleh ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan menarik, agak historical. Yang mesti diperhatikan pertanyaan-pertanyaan tersebut harus ada kronologi, harus ada esensi dengan 17 Agustus, Ren. Pahlawan, historical, ya. Harus ada esensi itu karena kita tema 17 nih. Gitu ya, sekali lagi buat teman-teman semua, buat Bang Dika juga tadi yang bertanya, semua pertanyaan ketika masuk menuju ke Q&A, pastikan ya, pertanyaannya adalah berbasis 17 Agustus. Karena tema 17 Agustus adalah historical. Sama ketika teman-teman kalau bikin program heritage journey gitu kan, program-program wisata warisan, sejarah, ini akan dilakukan. Jadi, momen untuk 17-nya tetap keangkat, gitu. Gitu ya, Ren? Nah, kalau bisa yang saya bilang tadi, ya. Mau tanya, terakhir kapan tuh setor? Kalau memungkinkan saya akan batasi teman-teman. Kira-kira gini deh, saya tanyain ke teman, kesiapannya kapan paling telat di-storekan? Bang Bian. Ya. Kalau boleh nanti kan minggu. Apa? Bang Pian kan ada tim nih. Paling tidak nanti kalau ada formnya boleh dikirimkan sekaligus dengan clue-nya begitu. Oh, formnya? Oh, butuh dikasih form aja gitu. Ya, biar lebih enak mungkin. Jadi kita Sebenarnya gak usah pakai form, Bang. Intinya cuma gini. Teman-teman gunakan aja pakai Word aja ya. Gunakan pakai MS Word aja, nggak usah di PDF-in. Pakai Word aja. Pertanyaan itu, dari pertanyaan itu 5 pertanyaan sampai 10 pertanyaan itu dikasih jawaban. Gitu ya. Tapi 5 pertanyaan sampai 10 jawaban itu betul-betul ya. Mohon teman-teman datanya harus akurat ya. Datanya harus akurat. Bukan hanya berbasis lewat Google. Belum tentu Google juga betul ya. Datanya tolong akurat gitu loh. Karena ingat, ada beberapa peserta itu yang jeli mereka. Ada yang jeli. Sampai bisa debat loh kalau salah. Bang, siapa bilang gitu kan? Oh, gue dapatnya di Google. Itu kan Google. Nah, itu yang saya bilang ya. Jadi ada kehati-hatian untuk memberikan pertanyaan Q&A ataupun kalau pertanyaan sifatnya video recording atau foto snap akan lebih mudah. Kenapa? Karena bentukannya interaksi. Tapi kalau pertanyaan Q&A, pastikan pertanyaan-pertanyaan yang akurat. Kalau bisa yang banyak nggak diketahui oleh orang-orang awam. Gitu. Bang, fotonya berapa, Bang? Foto satu aja, Bang. Satu. Okay. Foto itu di setiap pertanyaan itu satu ikon, kecuali Q&A. Q&A itu nggak boleh ada foto, Bang. Ya. Q&A itu nanti kalau ada pertanyaan nih gitu kan. Kalau berfoto tugasnya berfoto atau video itu dikasih gambarnya. Kenapa? Itu kan jadi ikon si aplikasi. Tapi kalau misalnya pertanyaan itu nggak akan ada foto karena tulisannya logonya Q&A. Gitu aja. Enggak, maksudnya nanti yang kita harus setor ke admin itu loh. 10. Contoh misalnya 10 foto. 10 foto sesuai dengan sesuai dengan titik-titik tadi. Titik pertanyaan. Dengan titik-titik. Contoh misalnya gini. Titik pertanyaan. Iya, tapi kalau misalnya titiknya sama, ya udah dengan foto yang sama, Bang. Gitu loh. Oke. Kalau areanya sama, ya udah fotonya dengan sama, gitu loh. Misalnya kalau titik Surabaya, ya udah gambarnya cukup gambar Surabaya terus, karena ada di situ. Gitu. Kalau misalnya contoh titiknya Tugu Pahlawan gitu atau patung Surabaya gitu. Ya. Berarti titiknya cuma Tugu Pahlawan itu aja. Betul. Jadi misalnya perjalanan antara Tugu Surabaya sama Pahlawan gitu. Ya udah, silakan Anda menuju ke Tugu Pahlawan ya, gambarnya ikonnya gambar Tugu Pahlawan. Silakan Anda menuju ke Tugu Surabaya ya, gambarnya Surabaya gitu loh, Bang. Oh gitu. Berarti 10 pertanyaan juga 10 foto ya? Enggak. Materi untuk fotonya disesuaikan aja, Bang, disesuaikan. Jadi nggak harus 10 foto. Ya. Oh gitu, oke. Kalau bisa fotonya dibentuknya dibikin JPEG aja, ya dibikin JPEG. Nanti kita yang tempelin, jangan dimasukin ke Word-nya, ya.
Jadi pertanyaan itu kalau untuk tekstual pertanyaan itu masuknya ada di MS Word. Untuk JPEG-nya di attach aja, di attach ya. Di attach dalam bentuk JPEG aja supaya nanti dipisahkan gitu, dipisahin aja Bang. Oke, Ya, siap. gitu. Terakhir kapan, Bang? Nah, saya tanya nih ke teman-teman, bisa terakhir kapan? Selasa bisa nggak ya? Masa gitu lah. Selasa bisa, Bang Iman ya semua ya. Kalau Bang Iman udah kirim, Karina juga udah. Kak Kacong gimana? Selasa aman ya Kak? Tanggal 15 Kak Kacong nih kebanyakan. Janganlah, jangan. Soalnya gini, maksud saya supaya aplikasinya supaya smooth. Kalau virtual saya nggak mohon maaf Kak Acong. Selama virtual saya tidak bermazhab mepet Kak. Mohon maaf. Mohon maaf. Kecuali klien yang minta tanya, "Bang, waktunya 2 hari cukup nggak?" "Cukup." Gue jawab, "Cukup, bisa." Bisa gitu loh. Gitu ya. Tinggal nanti ngegubur teman-teman, bisa ya gitu. Gitu. Kalau bisa hari Selasa udah di-store teman-teman supaya masuk aplikasi, tampilannya jadi lebih rapi, kita penyiapannya juga lebih sempurna. Teman-teman ingat ya, program ini ketika nanti video recording ya ke untuk sisi live streamingnya. Oh sebentar, kirim ke mana? Oke, Bang Adi nanti akan get in touch ya, Bang Dika ya. Admin kami Bang Adi sama Muti akan kontak Bang Dika masing-masing personally untuk memastikan semuanya sudah terkirim ya untuk data storage-nya. Teman-teman ingat, program 17 Agustus itu bukan dokumentasinya hanya VMA. Ya, ini adalah dokumentasi kegiatan bersama yang bisa dijual oleh teman-teman ke para klien ataupun stakeholder. Ingat ya, gitu loh. Ini akan jadi sales case-nya teman-teman. Ya, akan menjadi sales case-nya teman-teman. Karena saya akan mengharapkan wajah teman-teman pun ada di situ semuanya. Ya, bahwa teman-teman adalah sebagai penyelenggara pelaksana si program dari acara Digital Adventure Race itu. Jadi kalau tanya siapa yang nyelenggarain? Ya gua juga ngejelenggarain gitu loh Bang ya. Jadi Minimal saya nggak mau kaosnya lah. Kenapa? Minimal kaosnya. Jangan Bang, kan Betul itu. kalau kaos pasti ya. Selama teman-teman sudah selama teman-teman sudah siap dan juga bersedia untuk menjadi authorized partner ya, insya Allah pasti kita kirim. Ke MHI aja udah dikirim kok. Bang Dabeng juga udah terima MHI gitu. VMA kita akan kirim kok. Nih, dikirim pasti ke kotanya masing-masing. Tapi tolong, untuk yang acara besok, kalau yang di branding VMA ya, brandingan logo teman-teman nggak angkat gitu loh. Saya mau tanya ke teman-teman semua, apa mau masalahnya pakai baju ini? Saya serahin ke teman-teman semua. Pakai baju kita masing-masing aja. Nah, itu. Saya pengennya ketika Marshall Souvenir. Buat ownernya. yes, siap, benar. Tenang Bang Himen. Untuk teman-teman cuma satu tugasnya sekarang untuk tanggal 17 Marshall on location menggunakan atribut masing-masing provider selogo segede-gedenya karena ini akan dilihat oleh stakeholder ya. Kedua, setelah acara selesai saya siapkan nanti semacam statement komitmen teman-teman bersedia untuk menjadi authorized partner. Setelah sudah bersedia, saya akan kirimin kaos masing-masing ke para ownernya. Setuju ya? Masing-masing. Setuju. Oke. Gimana kalau kaosnya hari Sabtu besok dikirim nih? Nah, setuju Bang. Setuju Bang. Ya, kalau BP gue yakin langsung nyampe. Tapi kalau Mas Dika udah hampir 2 tahun kagak nyampe, gue juga bingung. Ya. PPKM Bang. Gimana? Ini balik lagi ke materi nih. Kayak kemarin kan Super sudah BP buat tuh ada beberapa untuk insert gambarnya yang pertama itu. Ya. Berbahaya kan? Ya. Itu apa boleh dirubah lagi atau enggak? Boleh, disesuaikan silakan. Ya. Bang Dede, disesuaikan. Tinggal konsultasi nanti dengan Bang Adi atau Mbak Muti ya. Yang penting saya bilang tadi, tolong teman-teman jangan dipaksakan, apalagi misalnya radiusnya terlalu jauh. Oh, mesti perjalanan, misalnya Kang Dabeng bikin acaranya di Garut gitu, nggak usah Kang, gitu kan. Tetap aja deket aja, Gedung Sate gitu. Jangan, radiusnya tuh jangan udah lintas area gitu loh, ya. Asia Afrika. Asia Afrika aja dekat. Bang Dede juga jangan nggak usah maksain yang jauh-jauh Bang. Dekat dari rumah, tapi menjadi ikoniknya Padang, itu juga udah oke. Berarti boleh open justif ya Bang ya ke peserta. Sebenarnya. Mau dong. Ya. Bang Pian, Ya. usul dong. Tinggal transfer aja. Nanti kalau event 17 ini udah running bagus. Ya. Nah, artinya kan ini teman-teman semua udah jadi
official partner Authorized, jadi komitmen. authorized, Nanti gini, ya. usulku nanti bikin satu kaos lagi Ya. yang ada 2 logo. Oke. Ya, Dua- logo dari VMA Ah. sama logo dari si official partner. Gunanya apa? Nanti kalau pas kita mau tahap menjual, jual kan pakai Zoom juga. Nanti Ya. akan ada meeting-meeting. Kita udah pakai branding kaosnya itu seperti itu, ada Oke. VMA sama Berarti 2 logo kita. ya, logo misalnya Ya. logo VMA sama Geotrack, bukan logo-logo semua di list, bukan kan? Nah, Oke. masing-masing, Sip. masing-masing. Gunanya Sip. itu nanti ditodong kan, udah dibikinin kaos ya jualan lah. Ya. Siap. Ya kan? Siap, Komandan, siap. Pinter, Bang Sanda. Siap. Sanda pinter, dong. Iya, todong lah. Tapi kan dikasih target Siap, toh. ya, kasih target ya, gitu. Oke. Sip. Siap, siap, Iya. siap. Ntar tahun depan Bang Sanda ada rewardnya kok. Nanti ada VMA CMA namanya VMA Seller Award. Asik ya, Best Seller Award gitu ya. Iya, biar semangat dong. Iya, siap, siap. Ya, toh. Oke. Yang penting sekarang dijalanin dulu, Ya, dijual Betul. bareng-bareng, Siap. diajar bareng-bareng. Siap. Intinya gitu aja dah. ya. Iya. Sama satu lagi Kak, Ya. kaos harus nyampe ke Bandung. Kan kaosnya nanti katanya baru tadi. PPKM, Bang. Kaosnya tadi yang pakai yang model baru tadi, Bang. Nanti dibuatin logo sama logo VMA tadi, gitu ya. Cakep. Gitu ya. Bukan BP, Ah. bukan. Gapeng itu minta kaosnya Timur Langit dari dulu nggak gua kasih. Oh, Karena kan gitu. nggak pernah store ke gua. Asik. Bang Pian, Ya, monitor, nanya Bang Dewa Ah. Bang. ya. Gimana, Bang Dewa? Oke, kemarin kan pengalamannya adalah banyak dari pertanyaan itu yang ketika masuk ke dalam satu kota, nah pertanyaannya itu mereka langsung Google tanpa mencari tahu tempatnya. Ya, Nanti untuk 13 titik yang saya akan kasih ke Bang Pian, ya. ke Mbak Mutia itu berupa challenge saja boleh nggak sih Mas? Atau misalnya tanya ke orang di sekitaran titiknya tersebut untuk menanyakan apa-apa atau melakukan apa-apa, tetap saya kirimkan berupa pertanyaan-pertanyaan 13 sama challenge 13 kayak gitu Bang Pian. Boleh, Bang Dewa, boleh itu senyaman mungkin karena durasinya 30 menit beli ya. Gitu loh. Jadi intinya dalam 30 menit itu mereka belum mungkin secara pertanyaan yang ada di satu lokasi nggak selesai. Memang itu tujuannya itu jangan diselesaiin gitu loh. Yang penting kita nggak kehabisan peluru pertanyaan. Mereka harus selesaiin melalui digital apps-nya. Jadi mereka tuh udah rush di depan laptop sama smartphone karena mereka udah lagi berlomba gitu loh. Gitu loh. Jadi mereka betul-betul. Ya berupa challenge saja Bang ya. Berupa Bukan challenge. pertanyaan nanti yang saya kirim ya. Boleh. Soalnya kemarin di Google mereka nggak gerak kebanyakan Ya. di tempat ya kita googling dulu deh gitu Ya. pengalaman. Boleh. Oke, thank Boleh. you Bang Pian, Sip. thank you. Thank you Bang Dewa. Oke, teman-teman masih ada pertanyaan? Itu dari destinasi. Hah? Dari dinasti itu ada pertanyaan tuh. Oke, dinasti dari pertanyaan. Oke. Sebentar saya baca itu, Bang, kalau dinasti Semarang makan waktu 3 jam terus daerah yang dituju rata-rata red zone. Tahu dong berita di TV bagaimana menceknya Semarang, apakah bisa diganti daerah Purbalingga? Saya mau tanya, kalau Purwokerto boleh besok diganti sama Purwokerto Purbalingga. Saya tanya, Wonosobo Purwokerto kan ada di Semarang kan? Ya. Jadi jawabannya Mbak Diana sekali lagi untuk tempatnya itu boleh cari yang nyaman. Selama itu bukan di Semarangnya Purwokerto kan itu masuk wilayahnya Semarang nggak apa-apa. Itu bisa dilakukan. Yang penting yang saya bilang hindari red zone. Yang kedua aksesnya bisa ditempuh oleh teman-teman dengan nyaman. Jangan paksain ke Semarang. Ya bisa terjawab ya Mbak Diana ya, aman ya. Gitu. Oke, masih ada pertanyaan lagi teman-teman. Kita masih ada waktu kurang lebih 9 menit ya untuk mengakhiri sesi ini. Kalau tidak ada pertanyaan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, silakan. Aman, Bang Dika? Aman Bang, aman. Aman ya? Oke. Oh iya Bang. Nanti pada saat ini kan ceritanya kita kan terutama Morena ya lagi belajar banget PM itu seperti apa. Nah misalnya nih Marshall udah clear job di 30 menit pertama. Itu kan berarti kan peserta lagi di breakout room tuh. Ya. Kira-kira bisa nggak sih Marshallnya itu ikut join ya walaupun tanpa kelihatan muka gitu. Jadi lihat proses mereka tuh ngapain aja di dalam itu, atau Marshall ya bener-bener
ke titik kedua doang fokus atau gimana? Kan Marshal itu kan akan ada di ruang breakout room. Marshal itu akan dipindah-pindahkan. Marshal yang akan digeser-geser ke setiap breakout room. Marshal akan melihat si peserta gitu loh. Marsalnya dipindahin. Jadi Marsal itu akan masuk ke breakout 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi dia akan melihat semua dinamika. Marsal itu akan ngelihat. Gitu. Karena Marsal itu bukan ngerjain satu kelompok 3 kelompok, bukan. Kan dipindahin kan ke tadi rotasi 5 kali rotasi. Masuk satu breakout room udah ketemu 3. Ada yang ketemu 4 kelompok, gitu ya. Paham. Gitu, Ren. Sip. Kita ikut melihat mereka berdinam. Pasti itu akan terlihat. Karena kenapa? Karena tujuannya si Marshal itu akan ngelihat keseluruhan dari dinamika masing-masing kelompok. Udah pasti bisa kelihatan gitu. Sip. Ya, dan ya itu optimal sih si Marshal bisa selain bisa ngelihat, dia juga bisa berdinamika, berinteraksi sama semua peserta yang ada di masing-masing breakout room. Bang, mohon izin satu lagi tanya, Bang. Boleh. Kalau bisa sih, ya insya Allah nanti tanggal 17 lancar lah. Ya, amin. Hasil record hanya kita buat jualan boleh ya, Bang ya? Bang, sekali lagi yang saya sampaikan tadi, takutnya mungkin suara saya keputus diterima tadi Bang Dika. Ya, recording dari program 17 besok ini adalah akan menjadi aset ya. Asetnya adalah teman-teman semua. Saya akan bagi semua untuk alat jual ya. Makanya saya bilang kalau bisa mukanya teman-teman di situ, karena itu akan menjadi proven bahwa teman-teman adalah pelaku dari program itu. Gitu ya, teman-teman. Ya, itu akan menjadi alat jual dari teman-teman semuanya. Terima kasih, Bang. Sama-sama, Bang Dika. Kirim foto Dik. Kirim terima foto kasih, Dik terima yang kasih. ganteng. Pakai jas. Oke. Gua tuh dari lahir udah ganteng. Kayak kaos kutung aja di kamar. Sip. Oke, teman-teman, sudah cukup ya supaya bisa ngelanjutin teman-teman aktivitas lainnya ya. Kita sudah menuju ke jam 6 menit lagi, sudah menuju jam 3:30. Kebetulan juga Bang Dika harus jalan, ada janji yang lain ya. Bang Himen juga mungkin harus ngelanjutin, Bang Goni juga harus ngelanjutin kegiatannya. Mudah-mudahan di sesi technical meeting persiapan untuk Digital Adventure Race untuk sesi Marshal on Location bisa jelas semuanya teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon dukungan dan mari kita bergerak di program ini untuk betul-betul bisa menjadi kekuatan teman-teman untuk mengembalikan bisnis-bisnis yang sudah terpendam di masa pandemi lalu. Mudah-mudahan kita bisa bergerak bersama ya, melejit bersama, dan ingat hari ini bukan hanya konten yang kita urusin, tapi closingan juga harus kita pikirin teman-teman untuk tetap hidup di masa pandemi ini. Gitu ya. Baik. Buat beli beras ya. Buat beli beras. Iya, betul. Kita foto dulu boleh, monggo silakan. Kak Rena mau fotoin tuh ini kalau saya masih recording. Yuk. Silakan foto. Hah? Dari BP aja, nggak yang mau sate Padang, jualan sate. Oke, kita ini dulu foto bareng dulu ya. Oke, siap. 3, 2, 1. Rena, pose Rena. Oke, munculin mukanya ya, Pak Dekus. Ya nggak apa-apa, Pak Dekus lagi sibuk. Oke, siap. 3, 2, 1. Cekrek. Oke, cukup. Thank you teman-teman semuanya. Oke, thank you ya semuanya. Konsultasi lebih lanjut lewat WA ya. Lewat WhatsApp aja langsung teman-teman ya. Karena ya. Siap. Thank you Bang Pian. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi ya. Sehat selalu. Terima kasih. Yuk, waalaikumsalam. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti di grup teman-teman semuanya. Salam. Siap. Ayo.